Saya agak lupa-lupa ini 7 perkataan Tuhan Yesus. Masa pendeta lupa? Lukas pasal 23 ayat 39 sampai ayat yang ke-43. Injil Lukas pasal 23 ayat 39 sampai ayat yang ke-43. Firman Shalom. Semangat sedikit. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya agak lupa-lupa ini 7 perkataan Tuhan Yesus. Masa pendeta lupa? Tidak enak juga. Memang sampai di situ kadang saya merasa sedih juga. Karena itu lebih baik kita belajar menghafal ulang, tidak apa-apa 7 perkataan. Perkataan yang pertama terambil dari Lukas pasal 23 ayat 34. Sama-sama mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu pertama. Perkataan yang kedua terambil dalam Lukas pasal 23 ayat 43. Kita sama-sama katakan, "Sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama aku di dalam Firdaus." Perkataan yang ketiga terambil dalam Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai 27. Kita bisa sama-sama katakan, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibu." Perkataan yang keempat terambil dalam Matius pasal 27 ayat 46 dan Markus pasal 15 ayat 34. Kita bisa sama-sama ucapkan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Perkataan yang kelima terambil dalam Yohanes pasal 19 ayat 28. Sangat sepotong. Kita bisa sama-sama katakan, "Aku haus." Yang keenam terambil dalam Lukas pasal 23 ayat 46. Kita bisa katakan sama-sama. Maaf, dalam Yohanes pasal, perkataan yang keenam sekarang kok, saya lupa ini. Terambil dari Yohanes pasal 19 ayat 30, juga sepotong saja. Sudah selesai. Dan yang terakhir terambil dalam Lukas pasal 23 ayat 46. Kita bisa sama-sama ucapkan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa." Yaitulah 7 perkataan. Hari ini kita menaruh perhatian pada perkataan yang kedua. "Aku berkata kepadamu, hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saya mau tanya kita dulu, lebih enak hidup di surga atau di dunia? Lebih enak di mana? Yakin di surga lebih enak? Yakin sekali atau kurang yakin? Kalau yakin sekali di surga lebih enak, siapa mau pergi surga sekarang? Kita yakin saja tapi mau pergi tidak mau Yang penting yakin, ya tidak apa-apa. Tapi ya itulah kita. Kita bicara sesuatu, tapi kadang-kadang kita juga tidak terlalu yakin dengan itu. Cerita tentang perkataan ini. Hari ini aku bersama-sama dengan kamu di dalam Firdaus. Dinubuatkan sekian lama bahwa Yesus akan ada digantung bersama-sama dengan 2 orang penjahat. Kita tidak tahu, Alkitab tidak mencatat siapa nama-nama penjahat itu. Tapi siapa sesungguhnya mereka itu? Dalam kitab apokrif itu artinya kitab yang diragukan dia punya keaslian. Tapi kemudian ini menjadi semacam tradisi dalam gereja. Disebutkan bahwa 2 orang yang ada di samping kiri kanan Yesus itu, yang satu disebut Demas atau Dismas. Dia ada di sebelah kanan. Dan dia itu adalah penjahat, seorang pencuri yang kemudian bertobat. Yang kedua adalah orang di sebelah kiri itu. Dalam kitab ini menyebutkan dia disebut Gestas. Su tahu salah, tapi memilih untuk tidak mau bertobat. Nanti dalam perjalanan sampai kita merayakan Paskah, satu konsep yang paling serius tentang salib Tuhan itu ada pada cerita tentang di Golgota itu ada 3 salib. Di Golgota ada 3 salib. Salib yang pertama adalah salib Yesus sang juru selamat. Salib itu tidak boleh diganggu, tidak boleh diambil oleh siapapun. Hanya ada satu juru selamat. Salib yang kedua adalah salib seorang petobat yang tahu bahwa dia salah. Dan kemudian dalam ketidakberdayaan dia bilang, "Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja."
Dan di Golgota itu ada salib yang ketiga. Salib yang ketiga adalah salib seorang penjahat yang sudah tahu bahwa dia bersalah, yang sudah tahu bahwa dia itu seorang pendosa, tapi lebih memilih mati di dalam keberdosaannya. Itu di Golgota. Selanjutnya setelah Paskah Kristus, di dalam gereja Tuhan salib harusnya tinggal 2, tidak boleh 3. Ulangi. Setelah Paskah Kristus, di dalam gereja salib harusnya tinggal 2. Salib pertama adalah salib seorang juru selamat, Kristus. Salib itu tidak boleh dirampas, salib itu tidak boleh direbut oleh siapapun. Sehebat apapun saya dan saudara, hanya ada seorang juru selamat. Dan karena itu bawa orang datang kepada juru selamat itu, tidak kepada siapapun. Dan salib yang kedua dalam gereja adalah salib seorang petobat yang sungguh-sungguh tahu bahwa dia hanya seorang pendosa dan tidak dapat menyelamatkan diri akibat segala sesuatu yang dilakukannya. Dia tidak mampu menyelamatkan diri karena perbuatan-perbuatan baiknya. Dan karena itu dia juga dalam seluruh kerendahan hati berani berkata, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai Raja. Di dalam gereja harus tinggal itu 2 salib. Tidak boleh tambah 1 salib yang lain. Salib seorang pendosa yang sudah tahu salah, tapi lebih memilih mati dalam kesalahannya. Tidak boleh ada dalam gereja. Itu kita kembali kepada Golgota. Golgota itu tempat tengkorak. Siapa mau tinggal di kuburan? Muka penakut semua mau tinggal di kuburan. Golgota tidak pantas lagi ada di dalam gereja. Paskah Kristus menyebutkan tinggal seorang juru selamat, dan banyak orang yang sadar bahwa dia seorang pendosa, yang lebih mau mengatakan, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai Raja. Lalu kita masuk dalam percakapan itu. Bagaimana latar belakang sesungguhnya dari perkataan itu? Ingatlah aku kalau engkau datang sebagai Raja. Dan Yesus bilang kepadanya, hari ini juga aku akan bersama-sama dengan kamu di dalam Firdaus. Latar belakang dari cerita ini terbaca sekali dalam pembacaan tadi, bahwa dimulai dari percakapan 2 orang penjahat di samping kiri kanan Yesus. Yang satu bilang begini, kalau memang benar engkau itu Kristus, engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan juga kami kalau benar engkau Kristus. Yesus tidak bicara menanggapi itu. Justru yang menanggapi itu adalah seorang penjahat di samping kanan Yesus itu. Dia bilang, apakah engkau tidak takut juga kepada Allah? Kita menerima hukuman yang pantas karena kita pendosa, tapi dia ini tidak pernah bersalah. Tidak pernah bersalah. Lalu Yesus menanggapi orang yang justru dengan seluruh kerendahan hati mengatakan, ingat aku kalau engkau datang sebagai Raja. Yesus tidak menanggapi gerutu daripada itu orang yang mengatakan, kalau engkau Kristus selamatkan dirimu dan juga saya. Yesus tidak tanggapi. Yesus hanya menanggapi satu orang yang dalam seluruh kerendahan hati dia pasrah. Tuhan, ingat aku kalau engkau datang sebagai Raja. Hanya itu. Pasti pesannya jadi gampang. Yang paling gampang dari pesan itu ingin mengatakan, Yesus tidak akan menanggapi orang-orang yang kerjanya hanya mengeluh, yang hanya menggerutu. Yesus tidak menanggapi orang-orang yang kepingin melihat bukti dulu baru dia percaya. Tidak. Ini sangat berkonsekuensi dengan pengertian iman. Ajaran kitab suci tentang iman itu begitu sederhana. Iman itu tidak melihat tapi percaya. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari apa yang kamu percaya, apa yang engkau harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak engkau lihat. Maka Yesus tidak menanggapi mereka. Pasti pesan ini saya ingin katakan kepada kita. Berhentilah. Berhenti dan bertobatlah dari sekedar menggerutu setiap saat. Yesus tidak terlalu menanggapi yang begitu. Dia lebih suka orang yang dengan rendah hati merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bilang dia tidak mampu. Dan dia dengan jujur mengatakan, saya seorang pendosa. Ingat aku kalau engkau datang sebagai Raja. Kalau salah, nah salah sudah. Tidak usah cari pembenaran di mana-mana. Salah-salah.
Dan siapa yang berani mengakui kesalahan adalah orang-orang yang punya kerendahan hati. Dan siapa yang punya kerendahan hati, roh Tuhan berdiam di dalam dirinya. Ya. Tuhan hanya butuh orang-orang yang rendah hati. Tidak butuh orang-orang yang berargumentasi sangat tinggi untuk mau membela dirinya, apalagi membela Tuhan. Tidak. Ini begitu penting untuk saya katakan kepada kita. Salah. Saya ingat ketika saya ditabiskan jadi pendeta 24 Oktober tahun 2004 di Tiluntop. Tiluntop itu di mana kok begitu? Nanti sampai sana baru kita tahu itu tempat. Masuk dari Takari menuju Lelogama, serong kiri ada 8 kilo. Sampai sana baru kita tahu di Indonesia ada tempat begitu. Saudara-saudara, waktu ditabiskan jadi pendeta, saya kasih keluar sebuah pernyataan yang saya bawa sampai sekarang. Pernyataan itu mengatakan begini. Hari ini kita jadi pendeta. Hari ini kita masuk dalam kelompok orang bersalah. Hari ini kita jadi pendeta. Hari ini kita masuk dalam kelompok orang bersalah. Lu maksud apa? Dia maksud sederhana. Semua salah habis. Khotbah panjang juga salah. Khotbah pendek juga salah. Tertawa terus juga salah. Muka asam terus juga salah. Rapi terus juga salah. Pakai pakaian terobek juga salah. Bergaul juga salah. Tidak bergaul juga salah. Cerewet juga salah, pendiam juga salah, gondrong juga salah, kepala botak juga salah, tinggal dalam rumah juga salah, semua salah habis. Jadi kalau ada upaya untuk membenarkan diri, itu upaya yang sia-sia. Tidak mungkin, karena kita sudah masuk dalam kelompok di mana orang akan menilai sesuai dengan apa yang dia mau. Karena itu apa yang harus dilakukan? Lakukanlah sesuatu yang bertanggung jawab bagi Tuhan dan bagi pelayananmu. Hanya itu. Supaya kita belajar punya kerendahan hati. Melayani bukan karena manusia, tapi karena Tuhan. Apa yang kamu perbuat kepada saudaraku ini, itu yang kamu perbuat kepada Tuhan. Karena itu, salah ya salah sudah. Tidak usah paksa diri kok. Sebenarnya tidak begini. Hanya apa? Itu hanya yang salah. Tidak usah bela diri, salah. Kita butuh kerendahan hati. Karena Tuhan akan berespon dengan baik terhadap kerendahan hati. Kita pindah pada perkataan itu. Perkataan itu kemudian dimulai bilang begini. Hari ini juga. Ini terkait tentang waktu. Hari ini juga. Setelah ini. Kalau kita baca di dalam Lukas, dia bilang, aku akan bersama-sama. Akan itu artinya, segera setelah kematian ini, engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Segera setelah ini. Mati itu tidak singgah lagi bilang, aduh, beta ini kan mati di Soe. Kira-kira kapan kita sampai Camplong Kita mandi sedikit di ONAS itu, terus kita pergi Kupang. Dari Kupang kita pergi mandi sedikit di UNESU. Baru jalan-jalan. Tidak. Hari ini juga. Segera setelah kematian ini. Kita sampai bersama Kristus di Firdaus. Hari ini juga. Tidak singgah-singgah. Tidak singgah-singgah. Banyak sekali kita punya tradisi-tradisi bergereja. Tradisi dari suku-suku kita. Yang mengarahkan seolah-olah kalau orang mati itu dia masih pasiar. Jadi nanti hari yang ke-39 kok ke-40 baru dia sampai di mana kok. Perkataan Yesus ini sekaligus mematahkan konsep itu. Tidak, hari ini juga. Segera setelah kematian ini kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tidak singgah di Menela Petu, tidak singgah di mana-mana, langsung. Jadi harusnya kita mengerti sekarang. Ada dua hal. Hal yang pertama, segera sekarang ini, tidak menunggu waktu. Dan yang kedua berkaitan dengan itu, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa pesan yang paling kuat ingin mengatakan kepada saudara bahwa menyangkut dengan hubunganmu dengan Kristus harus dibangun sesegera mungkin sekarang. Bahwa tidak ada lagi waktu untuk besok. Berulang-ulang kali saya ingin katakan kepada kita tidak akan pernah bertumbuh kalau tidak sesegera mungkin mengambil keputusan. Harus segera ambil keputusan sekarang. Ambil keputusan. Itu hari saya bilang,
hidup manusia setiap hari itu dia akan ambil keputusan minimal 300 maksimal 1.500 satu hari. Bangun pagi mau langsung turun kok tidur dulu, itu keputusan. Mau langsung berdoa kok bikin status dulu, itu juga keputusan. Turun langsung mandi atau makan sirip pinang dulu, itu juga keputusan. Tergantung kita. Salah mengambil keputusan, kita salah jalan selanjutnya. Sesegera mungkin ambil keputusan. Saya pernah katakan, seorang perempuan umur 35 tahun belum menikah, 2 orang laki-laki sekaligus mau dengan dia, harus dia lakukan adalah ambil keputusan. Jangan tiap malam hanya bilang ini atau terus dia konsultasi di rubrik jodoh lagi, lama-lama tidak kawin. Segera ambil keputusan, segera. Kalau tahu salah, segera ambil keputusan sekarang. Sekaranglah waktunya. Jangan tunggu. Siapa tahu besok tidak ada lagi. Yang sekarang ini ambil keputusan. Sesegera mungkin. Hari ini juga. Ini sesuatu yang luar biasa. Dalam beberapa kalimat yang kita baca di beberapa Injil yang beda tentang pernyataan ini, kata yang dipakai sama. Dia pakai kata semeron, artinya hari ini. Tidak boleh tunggu. Apapun harus diselesaikan hari ini. Kalau tidak, kita bisa gagal dalam banyak hal. Kalau mau memaafkan hari ini, kalau mau buat hari ini, hari ini. Jangan tunggu semua mati baru bilang meminta maaf. Saya ingat siapa kok kirim ke saya satu gambar tertulis itu foto ada suami tidur di rumah sakit, istri di samping. Terus suami semua mati, suami bilang, papa mohon maaf Kenapa? Karena papa dari dulu selingkuh. Terus dia pun istri jawab bilang, iya mak juga mohon maaf karena mama suka racun sama papa nih. Jangan tunggu semua mati langsung urus memang begitu supaya selesai. Nah itu soal waktu. Yang kedua, hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu dalam Firdaus. Kita bicara soal tempat. Yang menarik sekali adalah kata yang dipakai oleh Yesus itu dia pakai kata Firdaus. Dia tidak menyebutkan 2 kata yang lain yang kita kira sama. Dia tidak menyebutkan hari ini juga aku bersama-sama dengan engkau di sorga, atau hari ini juga aku bersama-sama dengan engkau di Eden. Tidak. Saya coba periksa bagian-bagian ini yang dia pakai itu, hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu di dalam Firdaus. Lalu kita periksa apa arti kata Firdaus. Saya coba periksa dan ternyata Firdaus memberi pesan yang luar biasa. Pertama, Firdaus itu dipakai untuk mengungkapkan pengertian zaman purbakala yang diperluas dengan sebuah khayalan yang tinggi dari orang-orang Yahudi tentang kemuliaan dan berkat di zaman itu. Tidak menyangkut sebuah tempat di dunia. Kemudian itu dihubungkan dengan pengharapan akan datangnya Mesias. Firdaus itu dianggap sebagai satu tempat di mana kemuliaan orang-orang percaya, para leluhur mereka yang mati di dalam Tuhan akan berkumpul bersama-sama di situ. Orang Yahudi percaya itu. Firdaus itu adalah tempat di mana setelah mereka mengakhiri kehidupan mereka, mereka tinggal dan berkumpul dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan, berkumpul di tempat itu. Kalau kita baca surat 2 Korintus, maka dia kemudian mengidentikan Firdaus itu sama dengan sorga. Sorga itu diartikan sebagai tempat yang kudus di mana Tuhan Allah berada di sana. Ada kehidupan kekal di sana. Semua ciptaan menjadi sempurna. Tempat tinggal Allah yang maha tinggi secara permanen. Wahyu pasal 21 dia bilang begitu. Tidak akan ada lagi pemisahan antara Allah dan manusia. Orang-orang beriman akan hidup dalam kemuliaan, dibangkitkan dalam tubuh yang baru. Tidak ada penyakit, tidak ada kematian, dan tidak ada air mata. Jadi dari Firdaus, ketika mereka bangun hubungan antara Firdaus dan sorga, ditemukanlah sebuah ungkapan ini.
Inilah tempat di mana ketika Yesus bilang, kalau hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, dia menunjukkan sorga di mana Allah tinggal di situ. Supaya sejumlah pesan firman yang mengatakan, kalau aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Surga menjadi sebuah kepastian bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak semoga, tidak kira-kira. Dalam sebuah kepastian mengatakan, kalau kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, di mana tempat tinggal aku dan aku ada di situ, kamu pun berada di situ. Tapi dia menjelaskan, di situ tidak ada lagi air mata. Di situ tidak ada makan minum. Tubuh baru dibangkitkan di situ. Tidak ada lagi penyakit. Supaya apa? Supaya orang berhenti membuat gambaran seolah-olah surga adalah sebuah tempat yang enak, yang penuh dengan makan minum. Supaya orang tidak menggambarkan nanti sampai surga lupu istri dong sama ke bidadari. Muka kalau sederhana saja, tidak akan bidadari. Tidak. Darah dan daging tidak dapat tempat dalam kerajaan surga. Tidak dapat. Karena itu semua pikiran tentang darah dan daging tidak ada di surga. Kita hidup dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Dan karena itu ini orang, Yesus bilang, hari ini engkau bersama-sama dengan aku ada di tempat yang mulia itu. Yang tidak berpikir utang, yang tidak berpikir segala macam yang ada di dunia. Supaya mati menjadi sebuah keuntungan. Karena orang menemukan sesuatu yang mulia. Dan kemudian orang-orang percaya di dalam Tuhan tidak perlu takut mati lagi. Lalu sekarang, apa yang digambarkan Alkitab tentang surga? Yang digambarkan Alkitab tentang surga itu begitu sederhana. Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Surga itu kekal dan abadi. Kekal. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hari ini aku bersama-sama dengan kamu dalam Firdaus. Firdaus diartikan sama dengan surga. Dan surga itu menurut catatan Alkitab mengatakan dia kekal dan abadi. 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Yang kedua, Ulangan pasal 26 ayat 15, Mazmur 20 ayat 7, Yesaya 57 ayat 15. Surga itu kudus. Kudus. Dipisahkan benar dari semua yang kita bayangkan sekarang. Ketiga, pertama Korintus pasal 15 ayat 20. Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Sorga bukan soal makan minum. Sorga bukan soal kawin. Sorga bukan soal hal-hal dunia. Darah dan daging tidak dapat tempat di situ. Ini gambaran Alkitab tentang surga. Keempat, ada kebahagiaan di sorga. Dijelaskan dalam Wahyu pasal 7 ayat 16 sampai 17. Mereka tidak akan lapar lagi. Karena gembala menuntun mereka dalam air kehidupan. Mereka tidak akan lapar lagi. Mereka tidak akan haus lagi. Itu gambaran tentang surga. Di mana orang pendosa ini akan dibawa Kristus ke situ. Hari ini juga. Surga enak toh sekarang? Siapa mau pergi sudah? Yakin enak, tapi kita juga masih ragu-ragu pergi ya. Di sorga itu ada damai. Dia memberi catatan begini, Alkitab memberi catatan. Sorga itu dinamai satu, Firdaus. 2 Korintus pasal 12 ayat 2 dan 4. Sorga itu dinamai kerajaan Kristus. Supaya benar, di mana Kristus ada, di situ kamu pun berada. Dia kerajaan Kristus. Efesus pasal 5 ayat 5. Sorga itu dinamai perhentian. Tidak ada lagi tempat perhentian yang lain. Sorga. Saya tidak mau bicara neraka karena Injil memberitakan pembebasan, bukan ketakutan dan kutuk. Perhentian. Tambah lagi, sorga itu dinamai rumah Bapa. Yohanes pasal 14 ayat 2. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Kung mati, son lama po mati, son lama laki mati, bini mati. Kita mau ketemu di mana? Ya di surga. Kalau mati bersama-sama di dalam Tuhan. Kalau satu mati dalam Tuhan, satu mati dalam setan, ya tidak ketemu di surga. Hanya itu. Saya ingat saya orang pendeta di Alor.
Dia khotbah itu saya senang juga. Memang sedikit lucu. Dia nasihat ini jemaat dong, Mama Kafelban. Dia bilang begini, kamu bermain-main. Tuhan itu ada di surga kok tidak. Dia ada kerja-kerja ke sekitar rumah. Nanti kamu main-main, nanti orang lain yang masuk surga. Kamu main-main saja di muka. Saya kira betul. Ini tempat di mana rumah Bapa disiapkan bagi kita. Yang berikut, surga itu dinamai sebuah lumbung. Lumbung. Matius pasal 3 ayat 2. Walaupun dia disebut lumbung, dia hanya memberi sebuah metafora tentang sebuah kehidupan tanpa kekurangan. Aman. Yang terakhir, surga itu dinamai tanah air. Tanah air. Ibrani pasal 11 ayat 6. Sekaligus memberi catatan yang serius kepada kita. Kamu tinggal di dalam dunia, tapi kamu tidak dari dunia ini. Kamu dari tanah air di surga. Nah, maka kalau tanah air pulang ke surga, jangan pulang ke tempat lain. Indonesia tanah air beta. Pulanglah ke Indonesia. TKI sedikit saja mau tinggal di Hong Kong, tidak mau pulang lagi. Kembalilah ke tempat itu. Nah, lalu bagaimana dengan Eden sekarang? Eden itu adalah sebuah tempat. Nanti periksa kamus boleh. Eden itu sebuah tempat yang sangat luas, yang di dalamnya ada taman Eden. Maka seringkali disebutkan, kalau kita baca kitab Kejadian, taman di Eden. Bukan taman Eden, taman di Eden. Satu tempat yang sangat luas, yang di dalamnya ada taman. Lebih berurusan dengan sebuah kenyataan, terlepas dari orang mau pakai penelitian sejarah atau apa untuk menyatakan ada atau tidak. Tapi dia menunjukkan satu tempat yang di situ ada buah-buahan yang banyak. Hidup dalam damai sejahtera pada mulanya. Dia berurusan dengan tempat. Tapi Tuhan tidak tinggal di Eden. Dia tinggal di surga. Bukan di sebuah tempat seperti Eden yang ada buah-buah soal makan minum. Dia tinggal di surga. Saya berusaha untuk mengatakan surga lebih dahulu supaya dengan gampang kita memahami Eden. Supaya pikiran kita tidak lari ke Eden. Pikiran kita lari kepada Firdaus. Surga. Kenapa? Ada banyak orang cari Tuhan mencari Eden, bukan cari Firdaus. Di Eden ada kesenangan. Ketika Tuhan datang, dong sumakan itu buah di taman itu. Tuhan tanya, Adam, lu di mana? Saya di sini Tuhan. Lu bikin apa di sini? Kami telanjang. Kenapa lu telanjang? Kami makan itu buah. Siapa suruh lu makan? Itu perempuan yang, aduh kamu sini. Tuhan kasih pakai dong pakaian. Tuhan kasih pakai sandorang ini. Kasih pakaian dari kulit kayu, kasih makan. Tapi kemudian Tuhan bilang, sekarang keluarlah dari taman ini. Keluar, tempat di mana? Keluar. Alkitab mencatat dengan sederhana. Eden itu menandakan sebuah wilayah yang lebih besar yang merupakan tempat dari taman itu. Dan bukan nama taman tersebut. Dan oleh karena itu dia disebut taman di Eden. Sebuah sungai mengalir keluar dari Eden untuk mengairi taman itu. Di situ sungai itu bercabang menjadi 4 sungai. Bahwa di dalam taman itu sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Tigris, Efrat, Pison, Gihon. Identitas kedua sungai yang terakhir telah menjadi bahan argumentasi yang tidak habisnya. Tetapi bila taman Eden benar-benar dekat sumber-sumber sungai Tigris dan Efrat, maka pencerita asli itu mengatakan ada di tanah Kanaan. Mestinya mereka telah mengidentifikasikan lokasinya di sekitar pegunungan Taurus, daerah Mesopotamia. Ada di dunia. Saudara-saudara, keluarlah dari taman itu. Di luar taman itu tetap ada makan minum. Di luar taman itu tetap ada makanan, pakaian, pemeliharaan Tuhan lewat sungai-sungai dan semua yang ada. Tapi perkataan Yesus yang mengatakan sekarang keluarlah dari dari Eden, ingin mengatakan sekarang kamu di luar dari inti kehidupan. Dulu manusia dalam kesempurnaannya hidup dan sanggup untuk berhadapan dengan Tuhan Allah. Oleh karena kejatuhan manusia dalam dosa, tempat di mana manusia tinggal Eden itu. Sekarang mereka keluar dari inti kehidupan. Maka kalimat ini menjadi serius.
Hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu di Firdaus. Kalau kita paksakan untuk menghubungkan antara Eden dan Firdaus, maka kalimat itu akan berbunyi begini. Hari ini juga aku membawa kamu masuk kembali ke dalam inti kehidupan yang sesungguhnya. Untuk apa cari Tuhan? Kita cari hal-hal di luar inti kehidupan. Berulang-ulang kali saya bilang, cari Tuhan, cari untuk sebuah keselamatan, karena itu inti kehidupan bersama Kristus di sorga yang kekal. Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kalau tujuan Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, maka harus kita cari Tuhan untuk kepentingan penyelamatan lebih dahulu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain itu ditambahkan kepada. Tapi bukankah bertahun-tahun kita mencari Tuhan hanya untuk hal-hal yang ditambahkan dan bukan untuk sebuah keselamatan? Bahkan banyak orang masih meragukan keselamatan. Ini menjadi serius. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin mujizat. Dia datang ke dunia untuk membuat orang selamat. Maka cari Tuhan, jangan cari mujizatnya, cari keselamatannya. Lebih penting, karena mujizat hanya ditambahkan. Iblis waktu itu bilang, Yesus, kalau engkau anak Allah, rubah ini batu jadi roti untuk engkau makan. Yesus tidak mau. Ada banyak alasan kenapa Yesus tidak mau. Salah satu di antaranya mengatakan, tujuan Yesus datang ke dunia bukan untuk buat mujizat, tapi untuk menyelamatkan orang berdosa. Masa bikin roti saya pakai mujizat? Terlalu murah. Kalau bikin roti pakai mujizat, di Borneo mujizat tiap hari. Roti ada terus di situ. Jadi cari Tuhan tuh cari untuk selamat. Itu lebih penting. Tuhan datang bukan untuk bikin mujizat. Nanti itu tinggal ditambahkan. Supaya dalam keadaan kita yang paling terpuruk seperti ini, orang yang ada di salib itu, dia juga tetap dalam semangat. Yesus ingat aku kalau engkau datang sebagai juru selamat. Sekarang engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tidak tahu dia baptis di mana, dia baptis Perciko, Selam, kita tidak tahu. Tapi pengakuan dia yang luar biasa itu, sekarang engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ada banyak orang cari Tuhan tidak untuk selamat, cari untuk dia punya kepentingan keuntungan, cari untuk kepentingan jabatan, cari untuk kepentingan kekayaan. Kalau su pasti selamat ya boleh. Saya tidak bilang tidak boleh, boleh, tapi pastikan selamat. Jangan ukur Tuhan hanya lewat kesehatan dan kesembuhan. Jangan. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sembuh, walaupun bisa dia buat. Walaupun bisa dia buat. Jadi kalau berdoa masih terus sakit, Tuhan punya maksud lain, tidak apa-apa. Cari Tuhan untuk untuk selamat, bukan sekedar sembuh. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan lebih sehat dari kita, lebih sehat. Yang tukang minum sopi dong minum dari kemarin dulu sampai tadi pagi, berhenti sedikit minum ulang dong tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan dulu dekat AC pulang pilek toh. Jadi kalau cari Tuhan hanya untuk kesembuhan, orang yang tidak kenal Tuhan, bosong kenal Tuhan ini yang penyakit ini. Ya jangan cari Tuhan untuk kebutuhan ini. Nanti kalau Tuhan mengerjakan sesuatu bagi kesembuhan silakan. Tapi cari Tuhan pastikan selamat. Cari Tuhan jangan hanya untuk sebuah kekayaan. Jangan. Tuhan datang ke dunia bukan hanya untuk cari orang miskin bikin jadi kaya. Walaupun bisa dia buat. Walaupun. Jangan ukur Tuhan lewat kekayaan. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan lebih kaya dari kita. Itu koruptor dong, itu dong kaya-kaya. Dompu rumah 2, 3, 4, 5. Sampai tidak suka tinggal di dompu rumah, dong tinggal di penjara sana. Ini dong kaya-kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit garam habis, sedikit-sedikit pulsa habis. Jadi kalau ukur Tuhan hanya lewat itu, kita sementara salah kenal Tuhan. Karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain tinggal ditambahkan. Kekayaan kehormatan itu ditambahkan, jabatan ditambahkan, umur panjang ditambahkan, istri istri diberkati saya. Urus satu, pusing kita ditambah 2, 3.
Mau adil ke mana? Tidak adil. Saya pakai kelima tadi. Sebagai nats pembimbing, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, dia beroleh hidup yang kekal. Percaya. Begitu pasti itu kepercayaan. Percaya. Anak-anak, remaja sementara ada dalam sebuah latihan penginjilan. Mereka belajar dan sampai pada satu ilustrasi itu menarik. Itu ilustrasi biasa ya, tapi saya ingin menceritakan kembali. Kalau Anda rindu diselamatkan, Anda harus punya iman yang menyelamatkan. Karena mereka mengupayakan bahwa ternyata ada iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan itu, satu, iman yang melompat dalam gelap. Semua su Kristen, kung belum Kristen, lebih baptis dia kok dia Kristen. Terus kita bilang kung berdoa ya, kung bilang tahu doa untuk apa ya? Itu melompat dalam gelap di punam. Karena dia tidak tahu apa yang dipercaya dan untuk apa dia percaya. Iman yang seperti ini tidak menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan kedua adalah iman yang hanya di akal saja, yang hanya di otak. Itu hari saya tanya kita, siapa presiden Indonesia? Jokowi. Dari mana tahu yang presiden Indonesia Jokowi? Oh, kami lihat di TV Bapak. Kami baca koran, radio, semua biografi tentang Jokowi kami baca habis. Hebat ya, kita sudah tahu. Bahkan kami yang pilih dia Bapak. Oke. Kalau hari ini setelah kita sudah tahu Jokowi presiden Indonesia, tahu dia semua, terus ini hari kita pergi istana negara, kira-kira Jokowi ketemu kita kok tidak? Sangat tidak pasti toh. Paling kita pitanya, nama siapa? Saya Manobe Bapak. Dari mana? Dari Kupang. Lu urusan apa? Pulang. Dong jahat sekali ya. Tapi apakah Jokowi pu istri ditanya begitu kok? Maaf, ibu nama siapa? Ditanya begitu? Tidak. Jokowi pu anak-anak ditanya begitu? Tidak. Lalu kenapa Pak Manobe ditanya begitu? Jawabannya sederhana. Karena saya tahu dia, tapi saya tidak punya hubungan dengan dia. Jokowi pu istri anak bukan sekedar tahu, mereka punya hubungan. Banyak orang tahu tentang Tuhan tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan. Tapi bergerak sedikit, Kejadian 3 ayat 16. Yohanes 1 ayat 7. Mau kasih takut siapa? Sekedar tahu tidak cukup. Tidak cukup. Kalau hanya tahu, kadang-kadang kita bilang saya tahu. Kalau hanya sekedar tahu nama itu, setan juga tahu itu nama. Bahkan iblis ketakutan. Benar begitu? Kata kita. Ya harus lebih sedikit dari setan. Tidak sekedar tahu. Punya. Jadi iman yang hanya sekedar tahu, iman itu tidak menyelamatkan. Kami di kampung tuh banyak penatua bilang, begini su penatua 20 tahun. Ini. Mau kasih takut siapa? Tahu tidak cukup. Harus membangun hubungan. Ada banyak orang yang tahu tentang Tuhan, tapi tidak bangun hubungan. Itu hari saya pernah kasih contoh. Satu saat di kantor sinode tahun lalu, dong kasih tunjuk satu video. Itu video biasa saja. Ada babi kasih susu anjing. Tahu babi? Babi kasih susu anjing. Terus dong diskusi. Saya datang, saya tanyain pegawai-pegawai, kenapa babi bisa susu anjing? Dong sepakat, dong bilang karena su biasa Pak. Masa biasa? Iya Pak, dari kecil dong su biasa begitu, makanya selanjutnya begitu. Saya bilang tidak betul. Kenapa Bapak bilang tidak betul? Saya juga biasa dengan babi, tapi tidak biasa bakar susu. Jadi kalau jawabannya hanya karena biasa, saya kira dia bukan jawabannya. Lalu kemudian datang Om Tom. Om Tom itu adalah satpam di kantor sinode. Dia jawab luar biasa. Saya tanya dia, Om Tom, kenapa babi ke susu anjing? Dia bilang, kodon 2 bodok. Bagus ya itu jawabannya. Om Tom, kenapa babi ke susu anjing? Dia bilang, kodon 2 bodok. Pikir bagus. Kenapa bagus? Bayangkan kalau babi tahu bilang itu anjing, maka pemandangan yang luar biasa ini tidak terjadi. Apa pesannya? Pesannya gampang. Lebih baik tidak tahu apa-apa tapi ada kerinduan untuk melakukan, daripada tahu segala sesuatu tapi tidak buat satu pun. Berhenti dengan yang tahu-tahu semua. Lebih baik tidak tahu tapi ada kerinduan melakukan, daripada tahu segala sesuatu tapi tidak
melakukan. Waktu kita pelayanan di Soe, di pantai asuhan apa itu, Manekan, saya kaget dengan tulisan di dalam aula itu. 1 ons perbuatan baik lebih berharga dari berton-ton doa. 1 ons perbuatan baik lebih berharga dari berton-ton doa. Dia bikin. Ya. Nah, iman yang menyelamatkan, yang tidak menyelamatkan yang ketiga dia bilang begini. Iman yang hanya bersifat sementara saja. Ini agak baik. Anak sakit berdoa, Tuhan sembuhkan. Perusahaan bangkrut berdoa, Tuhan pulihkan. Ada masalah berdoa, Tuhan atur. Kelihatan baik. Tapi kalau kita tanya, lu yakin masuk surga? Yakin. Bagaimana Anda bisa yakin masuk surga? Kok saya subangun gereja berapa? Jadi untuk yang hal-hal sementara di dunia, dia andalkan Tuhan. Sakit, kaya, dia andalkan Tuhan. Tapi untuk masuk surga, dia andalkan dia pun diri. Seolah-olah dia pantas masuk surga. Dia tidak butuh Yesus disalibkan. Kalau dia pantas, dia suai. Pertama Korintus pasal 15 ayat 19. Dia bilang begini. Kalau dalam hidup ini saja kita andalkan Tuhan, kita orang yang paling sial di ini dunia. Jadi kalau anak sakit berdoa untuk minta, baik juga, bukan baik sekali. Tapi kalau untuk masuk surga kita merasa kita orang paling hebat, maka kita lebih suci dari orang lain, kita orang paling celaka di ini dunia. Karena surga itu hanya karena kasih karunia. Tuhan ingat kita yang pendosa ini makanya. Lalu iman yang menyelamatkan itu iman yang karmana Pak. Dalam latihan penginjilan itu kemudian mengisyaratkan begini. Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang pemain akrobat namanya Charles Blondin. Dia bisa jalan di atas tali yang dibentangkan. Satu saat dia bikin atraksi di air terjun Niagara. Saya juga belum pernah di sana. Dia taruh begini. Terus yang MC bilang begini. Saudara-saudara percaya kalau Pak Blondin bisa jalan dari sini sampai di sana. Separuh percaya, separuh bilang, woi biasa dalam gedung, mah ini di luar. Tapi dia mulai jalan. Ternyata dia bisa sampai di sebelah sana. Waktu sampai semua tepuk tangan. Yang tadi tidak percaya langsung bilang percaya. Luar biasa. Sekarang yang bawa acara begini. Pak Blondin sekarang akan berjalan dari ujung sana sampai ujung sini. Tapi kali ini dia bawa gerobak satu isi pasir di atas. Anda yakin dia bisa sampai sana? Separuh yakin, separuh bilang belum tentu. Tadi jalan kosong Bapak, ini bawa gerobak. Ini bawa gerobak. Tapi dia mulai jalan bawa ini gerobak. Ternyata dia bisa dari sana sampai sana. Yang tadi tidak percaya, semua jadi percaya. Sekarang yang bawa acara bilang begini, Pak Blondin akan kembali dari sini sampai ke situ. Kali ini dia bawa gerobak tapi isi manusia di atas gerobak. Anda yakin dia bisa sampai? Separuh bilang bawa pasir, itu dia diam-diam sama manusia ini. Dia batok sedikit berarti kita di bawah. Dia berani kita di bawah. Jadi banyak yang tidak percaya. Tapi yang bawa acara ini tanya, yang percaya angkat tangan. Sejumlah orang angkat tangan. Dia tanya, Anda percaya kalau Pak Blondin bisa jalan dari sini ke sini, bawa gerobak isi manusia di atas? Dia bilang percaya, percaya. Anda yakin betul? Yakin. Nah kalau begitu mama ya naik. Aduh jangan begitu dua. Hei, beta ini kan agak jantungan sedikit. Dia pindah ke satu anak muda. Anda yakin kalau Pak Blondin bisa dari sini ke sini, bawa gerobak isi manusia dia? Yakin Bapak, yakin orang, yakin. Kalau begitu Anda yang naik. Aduh jangan, bet belum kawin ini. Naik. Dia gilir satu-satu yang percaya. Ternyata semua yang percaya itu tidak ada yang berani naik. Ya kan tidak ada yang berani naik. Acara sudah selesai. Menjelang acara selesai ada satu anak kecil yang begini. Saya mau. Saya. Itu anak datang. Langsung naik di atas gerobak. Pak Blondin mulai jalan. Perlahan-lahan. Yang nonton juga di mereka sangat tegang. Mereka bernapas hati-hati sekali. Jangan sampai salah bernapas dan dua jatuh. Sangat hati-hati. Hati-hati. Ternyata sampai di ujung dengan selamat. Semua tepuk tangan yang tadi tidak percaya semua jadi percaya.
Orang menaruh perhatian pada ini anak, don datang. Hai, kok lu bisa begitu berani? Iya, kok betan. Kenapa adik bisa berani begitu? Dia bilang, Pak Blondin itu beta pumbapa. Beta tahu benar tiap hari di latihan karena bahkan beta sering di atas itu. Sekarang saya mau tanya kita, ada beda antara orang percaya dan ini anak kecil kok tidak? Ada kok tidak? Ada. Di mana bedanya? Banyak orang percaya tapi tidak memberi dirinya, tidak mempercayakan diri. Anak kecil ini bukan saja percaya, tapi dia menaruh dirinya, bahkan dalam bayang-bayang maut sekali. Tolong renungkan 1 menit. Kalau saya dan saudara benar-benar percaya, benarkah kita menyerahkan diri supaya hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu dalam Firdaus atau tidak? Tondok sedikit ku renungkan. Renungkan baik-baik. Jangan mulut hanya penuh dengan nama Tuhan, hati tidak percaya Tuhan. Butuh mempercayakan diri. Mempercayakan diri. Baru kita bisa menikmati hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu di dalam Firdaus. Kita tunduk kepala sekarang di hadapan Tuhan. Satu 2 menit ini nyatakan isi hatimu sungguh kepada Tuhan. Katakan kerinduan terbesar. Hari ini juga saya rindu bersama-sama dengan engkau di dalam Firdaus. Menikmati sesuatu yang tidak sekedar tempat, tapi menikmati sesuatu yang bersama-sama dengan Tuhan. Berdoa di Tuhan. Serahkan hidup. Berikan hati kita. Kalau sekian lama kita mengandalkan Tuhan untuk hal-hal yang sementara, mari kita andalkan Tuhan untuk hidup yang kekal supaya kita pulang dalam kepastian keselamatan. Hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu dalam Firdaus. Katakan jujur dari hati kita bagi Tuhan. Orang lain tidak perlu tahu, tapi Tuhan menyelidiki hati sampai ke kedalaman jiwa.